Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Selasa 3 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, wafat dan kebangkitan Putramu Yesus Kristus menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia. Engkau mengenal kami dan menyelami lubuk hati kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan itu menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberikan perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajar dengan penuh kuasa di bait Allah dan menyembuhkan orang yang sedang kerasukan setan. Tindakan Yesus itu membuat banyak orang kagum dan roh jahat menyebutnya sebagai yang kudus dari Allah. Terhadap roh jahat itu Yesus dengan tegas menghardiknya sampai keluar dari orang yang sakit, yang kerasukan itu. Dalam peristiwa itu, orang-orang melihat dan merasakan bahwa Yesus berbeda dengan para nabi yang mereka kenal atau tokoh-tokoh agama lainnya yang biasa mengajar mereka. Yesus lebih berwibawa dan berkuasa daripada mereka semua. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini semakin meneguhkan iman dan kepercayaan kita
akan kuasa Allah dalam diri Tuhan Yesus. Oleh karenanya, kita juga diajak untuk semakin setia mengikuti dan meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kita harus tegas dan tidak kompromi terhadap ajakan, tawaran, dan godaan-godaan dari roh jahat yang selalu mengintai dalam hidup kita setiap hari. Jika kita menjadi pengajar, pewarta, atau tokoh masyarakat dan gereja, maka kita betul-betul mewartakan Kristus dan bukan mewartakan diri kita sendiri. Dengan demikian, orang-orang akan semakin mengenal Kristus. Banyak orang akan dikuatkan. Orang-orang yang putus asa kembali punya pengharapan dan hidup mereka dipulihkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, marilah kita meneladan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengajar penuh wibawa, penuh kuasa itu. Dan kita berani dengan tegas menolak, mengatakan tidak pada godaan-godaan duniawi yang ada di hadapan kita semua. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga kami semakin dewasa dalam iman, sehingga punya kekuatan dalam menghadapi berbagai godaan, dan tidak membiarkan diri kita bersekutu dengan roh jahat itu. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang sudah bangkit. Kristus Rajalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita semua akan menerima tugas perutusan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.